Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal latihan untuk persiapan uji kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga untuk tahun pelajaran 2022-2023. Di mana di video sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengerjakan mengentry jurnal menggunakan metode average yaitu paket 3. Pada kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan paket 2 untuk soal uji kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga tahun pelajaran 2022-2023. Di mana sebelum kita mengerjakan soal latihan ini, kita sediakan dulu lembar kerjanya. Ini adalah lembar kerja yang sudah disiapkan. Kita akan mencoba mengerjakan. Setelah kita menyediakan lembar kerja ini, kita akan mencoba mengerjakan. Di video kali ini yang akan saya coba kerjakan adalah membuat jurnal, di mana ada sales journal, cash receipt journal, purchase journal, cash payment journal, general journal, petty cash journal, dan inventory card. Lalu, di dalam soal ini, sebelum mengerjakan, kita harus membaca dulu kebijakan akuntansinya. Di mana ini untuk kebijakan umum mata uang yang digunakan adalah single currency, ya. Kemudian di sini kalau ada pembelian menggunakan PPN masukan 10% dan terminnya adalah net 30. Pengeluaran kasnya ini kalau di atas 1 juta menggunakan cek, kalau di bawah 1 juta ya menggunakan kas kecil ya, ini dia kurang dari 1 juta menggunakan kas kecil. Yang perlu kita catat di sini adalah kas kecil yang kita gunakan. Ini menggunakan metode tidak tetap atau fluktuasi ya. Kemudian untuk penjualan ada PPN keluarannya 10% ya. Lalu terminnya adalah 30. Kemudian yang menjadi catatan kita adalah menggunakan metode yang digunakan untuk persediaan barang dagangnya. Di sini menggunakan metode FIFO. Kalau untuk paket 3 itu menggunakan metode rata-rata atau average. Kalau ini metodenya adalah FIFO, first in, first out. Oke, lalu kita lanjut. Sekarang kita akan melihat nih neraca saldo awal ini. Kalau neraca saldo awal ini saya copy paste di dalam Excel ini, di neraca saldo ini ya. Kemudian ini ada daftar customer dan suppliernya. Karena pada video kali ini saya nggak membuat daftar kartu piutang dan kartu hutang, maka saya lewati saja terlebih dahulu. Kalau di paket 3 saya membuat kartu hutang piutang, jadi kalau kali ini tidak. Kemudian untuk persediaan barang dagang, ini ada saldo awal dan kita pindahkan ke inventory card-nya atau kartu persediaan. Kita buat di sini saldo. Untuk barang yang pertama saldonya adalah 20, ya ini perlu dicatat. Karena lembar kerja kita masih kosong. 320 juta. Ini kalau dikalikan, ini kan ngerjakannya pakai Excel jadi bisa dikalikan. Kalau manual tinggal salin aja nih, sama aja kok angkanya ya. Oke. Sekarang yang kedua. Ini barang yang kedua. Oke, barang kedua kita salin. Saldonya adalah 16. Harganya 12.500.000. Di sini menggunakan metode FIFO. Jadi di lembar kerja kita di atasnya dibuat metodenya FIFO ya, FIFO seperti ini. Oke, kalau udah kita lanjut ke transaksi yang pertama kita kerjakan. Di mana untuk dokumen transaksi yang pertama ini merupakan bukti pengeluaran kas, yaitu yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2018. Pengeluaran kas ini untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, kita catat di dalam jurnal pengeluaran kas atau cash
payment journal namanya. Oke, kita buat di sini tanggalnya terlebih dahulu. Tanggal 1. Di sini adalah BKK 12-1, ini nomornya. Disalin di evidence number. Oke, deskripsinya kita buat misalnya pembayaran gaji ini untuk November ya. Nilainya ada 2.500.000 karena pembayaran gaji pastinya itu adalah angka cash in bank-nya ya. Cash in bank-nya 2.500.000. Karena kasnya berkurang. Lalu debitnya apa? Nah, kita perhatikan untuk angka debitnya. Ini gaji bulan November. Kita lihat di neraca saldo awal. Kita lihat yang untuk bulan November itu ada di expense payable. Ini adalah beban yang sudah dicatat di bulan sebelumnya ya, di penyesuaian sebelumnya, yaitu expense payable. Jadi ini adalah angka gaji karyawan November ada di sini. Berarti kita menggunakan akun expense payable. Di sini, di kolom order ya. Bukan account payable, tapi di kolom order. Nomor akunnya sekarang kita masukin untuk memudahkan kita membuat backup nanti. Angkanya adalah 2.500.000. Oke, ini adalah jurnal untuk dokumen transaksi nomor 1, di mana debitnya adalah expense payable dan kreditnya adalah cash in bank. Ini adalah dokumen nomor 1. Kita lanjut untuk dokumen nomor 2. Di mana dokumen nomor 2 ini adalah berupa voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2018 untuk pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Ya, kita masukkan ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash. Kita masukin ke sini. Tanggalnya kita masukin terlebih dahulu, tanggal 2. Evidence number-nya kita isi. Ini dia, numbernya kita isi. Keterangannya kita buat misalnya pembuatan brosur. Ini. Akun yang akan kita gunakan, karena ini pembuatan brosur untuk keperluan iklan, pastinya kita menggunakan akun beban iklan atau advertising expense. Oke, kita masukin nomor akunnya. Angkanya adalah 675.000. Nah, kreditnya langsung petty cash 675.000 juga sama. Ini dia adalah jurnal untuk dokumen nomor 2, yaitu untuk pembuatan brosur iklan. Ya, debitnya adalah advertising expense dan kreditnya adalah petty cash. Oke, kalau udah kita lanjut lagi untuk dokumen nomor 3. Ya, nomor 3. Untuk dokumen nomor 3, ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2018. Di mana ini adalah penerimaan kas dari customer ya, atau pelanggan senilai 34.100.000. Nah, ini dia. Ini adalah pelunasan untuk faktur tanggal 25 November. Karena ini penerimaan kas, maka kita masukin ke dalam cash receipt journal. Oke, kita masukin tanggalnya, tanggal 3. Nomornya yang ini, BKM 12-1, kita salin. Deskripsinya, ini adalah pelunasan piutang, berarti kita buat aja nama dari customer-nya. Nah, seperti ini aja. Lalu,
kita masukkan angkanya 34.100.000 itu adalah angka untuk cash in bank-nya. 34.100.000 seperti ini. Karena ini pelunasan piutang, maka kreditnya adalah account receivable. Ini adalah jurnal untuk dokumen transaksi 3, yaitu pelunasan piutang dari customer. Debitnya adalah cash in bank dan kreditnya adalah account receivable. Kita lanjut untuk dokumen transaksi nomor 4. Di mana untuk dokumen transaksi nomor 4, ini merupakan voucher kas kecil yang digunakan untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Totalnya adalah 975.000. Oke, transaksi ini karena kas kecil kita catat di petty cash ya. Tanggalnya adalah tanggal 4, ya ini seperti ini, nomornya kita salin. Kita buat pembayaran rekening listrik dan telepon ya. Listrik dan telepon November pastinya. Nah, seperti ini. Akun yang akan kita gunakan ini untuk pembayaran listrik dan telepon November yang pastinya adalah betul expense payable. Nah, karena untuk bulan November. Seperti ini. Debitnya adalah expense payable dan kreditnya adalah petty cash. Ini adalah jurnal yang kita catat untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Di petty cash, debitnya adalah expense payable dan kreditnya adalah petty cash. Kalau udah, kita lanjut ke dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 ini merupakan faktur penjualan, di mana ini adalah nama perusahaan kita dan ini adalah nama dari customer-nya. Nah, untuk faktur penjualan pastinya akan dicatat di jurnal penjualan atau sales journal. Lalu ini faktur penjualan terjadi pada tanggal 6 Desember 2018. UD Buana menjual barang kepada Digital Alex, totalnya adalah 286 juta rupiah. Nah, dari untuk penjualan yang rinciannya ini. Untuk transaksi ini akan kita catat di sales journal ya. Kita buat dulu tanggalnya. Ini adalah tanggal 6, jadi tanggal 6. Invoice number-nya kita isi yang ini. Kita salin saja. Lalu deskripsinya adalah nama dari customer-nya. Berarti ini adalah Digital Alex. Nah, ini dia, tinggal disalin di sini aja. Nah, ini disalin di sini. Lalu total account receivable itu tinggal nyalin aja dari sini 286 juta. Salin saja. Nah, tinggal diketik aja. Lalu untuk angka salesnya, kita lihat dari total harga. Ini tinggal nyalin 260 juta. Salin ke sini. Nah, seperti ini. PPN-nya ambil dari sini 26 juta. Tinggal disalin saja. Untuk flat out-nya bagaimana? Disesuaikan apakah ada, apakah tidak. Di sini tidak ada, berarti seperti ini aja jurnalnya. Ya, karena ini penjualan barang, dan kita di sini menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Selain membuat di sales journal ini, kalau nggak ada kolom untuk pengurang inventory, maka kita catatnya di jurnal umum. Kita buat jurnalnya. Ya, karena kita kalau penjualan pastinya kita akan mencatat namanya COGS dan merchandise inventory terkait barang yang ada di gudang berkurang. Oke, kita catat dulu. Tanggal 6.
Ya, kalau misalnya merchandise inventory dan COGS-nya ada di kolom sales, ya maka kita catatnya di sana. Tapi kalau nggak ada, kita taruhnya di jurnal umum. Oke, debitnya adalah akun cost of goods sold, ya, karena penjualan barang nih, cost of goods sold HPP. Kreditnya adalah inventory. Karena barang, kalau kita jual barang, penjualan pastinya barang berkurang, makanya inventory-nya ada di sebelah, betul, ada di sebelah kredit. Jumlah angkanya dari mana? Nah, jumlah angka ini nanti kita ambil dari inventory card. Kita catat dulu di inventory card ya, di sini. Berarti kalau penjualan berarti posisinya di out. Kita buat tanggalnya tanggal 6. Ini kita buat nomornya. Deskripsinya kita buat nama customernya aja ya. Boleh nama customer, boleh keterangannya penjualan. Nah, itu nggak masalah. Berarti posisinya adalah out. Untuk barang yang pertama, barangnya berkurang 9, berarti ada di out ya. Harganya ngikutin dari sini, bukan dari faktur penjualan, tidak. Ya, seperti ini. Nanti untuk pencatatannya di inventory card bisa dilihat perbedaan dari paket 3 maupun paket 2. Kalau paket 3 menggunakan metode rata-rata, kalau ini adalah FIFO. Ini saldonya. Oke, kita lanjut ke barang yang berikutnya. Dua-duanya harus kita buat. Ini barangnya adalah 7 berkurang. Harganya 14. Harganya bukan yang dari sini ya, tapi dari inventory card seperti ini. Karena ini penjualan. Harganya masih tetap. Nah, yang dimasukin di dalam jurnal umum untuk angka COGS dan merchandise itu angka dari total ini yang ada di out keduanya ini. Nah, kita jumlahkan ya. Kita masukin, jadi kita jumlahkan total out yang di barang pertama 144 juta ditambah dengan 80 juta 500. 87 juta 500 ribu. Nah, seperti ini. Ini adalah masih di untuk jurnal untuk dokumen transaksi 5. Jadi transaksi 5 itu dicatat di sales journal seperti ini. Ini nyalin dari faktur yang angka account receivable, sales dan PPN outcome. Lalu untuk COGS dan merchandise karena nggak ada di kolom sales journal, kita buat di general journal. Angkanya didapat dari inventory card. Harganya ngikutin yang ada di kartu persediaan, bukan dari faktur. Oke, kalau udah, kita lanjut untuk dokumen nomor 6. Untuk dokumen nomor 6, ini adalah bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2018. Ini untuk pembayaran hutang dagang kepada PT Margonda. Totalnya adalah 28.600. Kita catat ya tanggal 6. Karena pengeluaran itu pastinya di betul cash payment journal. Ini nomornya kita juga isi. Keterangannya kita buat aja nama dari supplier kita. Atau pelunasan hutang pastinya. Karena pelunasan hutang, maka yang berkurang adalah akunnya adalah account payable atau hutang dagang. Kita salin angkanya seperti ini. Dan kreditnya adalah cash in bank dengan angka yang sama. Ini adalah jurnal untuk betul dokumen nomor 6. Jadi ini debitnya adalah account payable, kreditnya adalah cash in bank. Ini adalah untuk pencatatan pengeluaran kas, pembayaran hutang dagang. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke dokumen nomor 7. Untuk dokumen nomor 7 ini merupakan retur
Dan ini adalah retur penjualan. Ini ada kaitannya dengan penjualan yang tanggal 6 ya. Kita lihat tanggal 6 di sini. Sales journal nih dia. Nah, dari penjualan ini ternyata diretur sebanyak 55 juta. Dan untuk retur ini akan kita catat di jurnal umum atau general journal. Ini retur penjualan ya. Jurnalnya kita isi dulu ininya, ini angkanya adalah ini nomornya. Kita salin aja dulu. Jurnalnya untuk retur, debitnya adalah sell return. Ini dia, retur penjualan. Lalu ada PPN outcome. Dan ada namanya account receivable. Sebetulnya jurnal untuk akun ini gampang kita pahami. Untuk retur, kita lihat di sales. Kalau di sales ini penjualan debitnya account receivable, kreditnya sales dan PPN outcome. Kalau retur dibalik aja, jadi PPN-nya sebelah debit, sales-nya itu jadi sell return. Ya, kreditnya pastinya account receivable. Coba kita perhatikan lagi. Sama ya. Lalu untuk jurnal berikutnya kan ada ini, COGS dan merchandise. Ini tinggal dibalik aja. Berarti karena retur tadinya barang berkurang jadi dibalikin lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini adalah jurnalnya. Tinggal kita isi aja angkanya. Sama langkahnya kayak tadi. Kalau yang ini, sales return, PPN, account receivable, itu didapat dari, ya betul, di angkanya itu didapat dari ini dia. Nota kredit ini, sama tinggal nyalin aja. Sales return-nya ambil 50 juta. Dari sini tinggal salin aja. 50 juta, PPN-nya 5 juta. Nah, tinggal diketik aja. Account receivable-nya bilang ini 55 juta. Tinggal nyalin aja. Ya, sama ya. Lalu untuk angka merchandise inventory dan COGS itu diambil dari inventory card. Nah, seperti ini kita salin dulu tanggal 7. Kita buat aja retur. Kan barangnya tadi in ya, berarti nilai innya berapa di sini? Yang pertama barangnya berjumlah 2. Harganya ngambil dari yang ini out ini. Berarti barangnya jadi bertambah 11 tambah 2. Nah, harganya karena masih sama, boleh kita gabung jadi 1. Ya, nah seperti ini. Oke, kalau udah kita lanjut untuk barang yang kedua. Nah, kita ganti angkanya. Ikutin yang ada di sini. Barangnya jadi 11. 9 ditambah dengan 2 itu adalah 11. Oke, kalau udah kita jumlahkan keduanya. Ini barangnya 1 ya, mohon maaf. Ini angkanya 1. Oke, sekarang kita jumlahkan dan dimasukin di general journal. Berarti angka ini 32 juta ditambah dengan 12.500. Oke, ini adalah jurnal untuk retur penjualan dokumen nomor 7. Jadi ini adalah jurnalnya keseluruhan ya. Ya, ini adalah jurnal keseluruhan untuk dokumen nomor 7. Ya, angkanya kalau merchandise dan COGS didapat dari inventory card. Kalau ini dari nota kreditnya. Oke, kita lanjut ke dokumen nomor 8.
Nomor 8 ini adalah voucher kas kecil yang terjadi tanggal 9 Desember 2018. Di mana ini adalah pembelian perlengkapan toko untuk tanggal 9 Desember ya. Jumlahnya adalah 900.000. Karena kas kecil kita masukin di petty cash. Tanggalnya adalah 9 ya, tinggal dibuat 9. Nomornya ini udah urut, tinggal begini aja. Pembelian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kalau membeli perlengkapan yang bertambah adalah akun Store Supplies. Seperti ini. 900.000. Oke, ini adalah jurnal untuk dokumen nomor 8, voucher kas kecil. Debitnya adalah Store Supplies dan kreditnya adalah petty cash. Kalau udah kita lanjut ke nomor 9. Untuk nomor 9 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2018 untuk pembayaran hutang dagang. Totalnya adalah 23.100.000. Karena pengeluaran kas pastinya cash payment journal. Oke, tanggalnya tanggal 9 kita buat di sini seperti ini. Nomornya BKK 12.3. Lalu keterangannya kita buat aja nama dari suppliernya. Jadi di sini jurnal pengeluaran kas untuk pembayaran hutang dagang kepada PT Sahabat Jaya. Account payable-nya 23.100.000. Nah, ini adalah jurnalnya. Debitnya adalah account payable dan kreditnya cash in bank karena pengeluaran kas. Ini adalah jurnal untuk dokumen nomor 9, yaitu jurnal pengeluaran kas, debit account payable, kredit cash in bank. Lanjut untuk dokumen nomor 10. Untuk dokumen transaksi nomor 10 ini merupakan pembelian secara kredit. Ini adalah nama dari supplier kita, ini nama perusahaan kita. Jadi ini adalah pembelian ya. Untuk pembelian pastinya akan dicatat di purchase journal. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 10, tinggal salin aja. Nah, seperti ini 10. Quest number-nya kita buat di sini. Sesuai dengan kolom yang disediakan kita isi. Deskripsinya kita masukin nama dari supplier kita. Seperti ini. Jadi nama supplier ya isinya. Nah, jadi pembelian barang kepada PT Margonda. Ini nama suppliernya. Merchandise inventory tinggal nyalin aja dari sini. Ini dia 301 juta. Salin saja ke sini. Lalu PPN-nya 30.100.000, salin saja. Kemudian account payable-nya juga tinggal salin aja, 331.100.000. Nah, seperti ini. Ya. Karena ini jurnal pembelian, pastinya ada merchandise inventory-nya. Nah, inilah yang kita pindahkan ke dalam kartu persediaan atau inventory card. Tanggal 10 kita salin. Jadi inventory card itu diisi kalau ada pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan. Oke, nomornya kita masukin. Barang yang bertambah untuk inventory yang pertama yang ini 11, tinggal nyalin aja 16 juta. Oke. Totalnya 176 juta nih. Oke, saldo unit ditambah dengan yang dibeli ya seperti ini. Harga tetap. Jadi kalau harga tetap ya nulisnya seperti ini. Nyalin di inventory card sesuai dengan fakturnya. Oke, kita copy ke tanggal berikutnya. Ini jumlah barangnya 10 yang dibeli, harganya adalah 12.500.000. Jadi totalnya adalah 20. 10 ditambah dengan 10. Ya, jadi 20. Seperti ini aja cara untuk mencatat inventory card-nya.
Ya, ini adalah untuk dokumen nomor 10. Jadi nomor 10 itu di purchase journal. Ya, untuk merchandise-nya dipindahkan ke kartu persediaan. Demikian video kita kali ini untuk mencatat entry jurnal pada soal paket 2 untuk bagian 1. Nanti untuk dokumen selanjutnya kita sambung di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.